Ya, shalom, selamat pagi sahabat-sahabat BBL yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini Rabu 18 September, kita masih belajar tentang pentingnya gereja Tuhan. Di dalam kitab Injil, Yesus hanya 2 kali menyebut tentang gereja, dan keduanya ditulis di Matius. Kita akan lihat di Matius 16 ayat 13-18, nanti bisa dibaca secara detail masing-masing. Di sini diceritakan bahwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi dan bertanya kepada murid-muridnya, siapa anak manusia itu? Dan mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya, siapakah aku ini? Dan Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan di ayat 18, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya, atau pintu gerbang neraka tidak dapat melawannya. Nah, di ayat 18 inilah kuncinya. Ini merupakan deklarasi pendirian gereja oleh Tuhan Yesus. Di ayat 18 ini dikatakan bahwa di atas batu karang Yesus mendirikan jemaat. Inilah yang namanya gereja. Gereja bukan berupa gedung bangunan ya. Nah, kemudian kita perlu tahu siapa batu karang tersebut, di mana Yesus mendirikan jemaatnya. Di 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Dari ayat ini kita tahu bahwa batu karang itu adalah Yesus Kristus. Mendirikan jemaat di atas batu karang berarti mendirikan jemaat di atas Yesus Kristus, bukan pada Petrus sebagai batu karang. Ya, ini kalau Petrus sebagai batu karang ini yang dipegang doktrin Katolik ya. Petrus itu Petros, batu-batu kecil atau pasir. Jadi yang disebut batu karang atau Petra itu bukan Petrus tetapi Yesus. Nah, kata jemaat di ayat tersebut di dalam bahasa Yunani-nya itu memakai kata eklesia. Jadi gereja itu eklesia. Nah, apa arti dari eklesia? Ketika Yesus menyebut eklesia, itu bukan suatu sebutan yang baru bagi murid-murid ketika itu ya. Jadi bukan sesuatu yang baru murid-murid dengar. Karena ketika itu, di saat itu kata eklesia itu sudah dipakai lebih dari 400 tahun sebelum Yesus mengucapkan tentang eklesia, tentang jemaat ini. Eklesia itu artinya yang dipanggil keluar. Jadi awalnya zaman kerajaan Yunani itu ada kumpulan orang-orang ya, kumpulan orang-orang itu terdiri dari tentara-tentara yang setia melayani. Paling tidak itu selama 2 tahun. Kemudian mereka akan dipilih menjadi dewan kota, menjadi pendamping raja, menentukan jabatan pejabat-pejabat pemerintahan. Nah, tugas utama untuk menentukan perluasan kerajaan. Jadi ketika Yesus mengatakan tentang eklesia, murid-murid ini bisa menangkap seolah Yesus berkata bahwa setiap raja dan kerajaan itu memiliki eklesianya masing-masing. Dan Yesus adalah raja di atas segala raja. Dan Yesus berkeliling selalu memberitakan tentang kerajaan, yaitu tentang kerajaan Allah. Jadi, eklesia yang Yesus bangun adalah perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kerajaan kegelapan, dipindahkan ke dalam kerajaan terang, kerajaan anak yang kekasih, orang-orang yang dipanggil oleh Kristus dan kepada Kristus. Ada yang Tuhan akan jalankan lewat gerejanya. Ya, jadi kita semua ini, kita sudah lahir baru, kita sudah dipanggil keluar, kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anak yang kekasih. Dan kita ini adalah gereja. Jadi seharusnya jika ada Tuhan yang akan menjalankan lewat gerejanya,
ada yang Tuhan akan jalankan lewat gerejanya. Jadi seharusnya gereja ini tidak mengikuti maunya sendiri, programnya sendiri, rencana atau kemauannya sendiri. Ya, tentunya kita harus fokus apa yang Tuhan mau dijalankan. Dan kita dibangun menjadi tempat kediaman Tuhan untuk memerintah bersama Kristus dan memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan memerintah melalui kita karena Ia ada di dalam kita. Ketika kita lahir baru, firman Tuhan di 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, barang siapa mengikatkan diri dengan Allah menjadi satu roh dengan Allah. Dia ada di dalam kita. Kita adalah tubuh ya, bait Allah karena Tuhan ada di dalam kita. Jadi kita menjadi satu tim. Kemudian tadi kita baca di Matius 16 ayat 18b dikatakan, di mana Allah mau tidak akan menguasainya, atau pintu gerbang neraka tidak dapat melawannya. Apa artinya? Artinya, gereja yang dibangun oleh Kristus itu sebagai partner dari pemerintahan Kristus. Gereja yang sejati itu semestinya melawan pintu gerbang neraka. Artinya mencegah orang untuk menuju ke neraka. Menolong orang-orang yang hidupnya seperti di neraka meskipun masih di bumi ini ya. Termasuk di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Nah, di 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Di ayat 19 ayat sebelumnya dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat 19 ini sebenarnya berbunyi, apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat seperti di surga. Apa yang kau lepas di bumi ini akan terlepas seperti di surga. Jadi dimulainya dari surga lebih dahulu ya. Itu sudah ada. Jadi apa yang kita ikat di bumi itu akan terikat seperti di surga. Nah, itulah kita berjalan dalam kuasa. Gereja adalah kita sebagai orang-orang kudus, sebagai jemaat, yaitu kita yang memiliki kuasa. Gerejanya Tuhan, gerejanya Kristus. Gembala yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Dan gembala secara manusia itu berada di bawahnya. Jadi Kristus membangun gerejanya di atas dirinya dan dipanggil kepada dirinya. Kalau dari Kristus sebagai pemimpin, gereja dibangun di atas dirinya, pasti ada apa yang agendanya Tuhan yang ingin dijalankan. Ada programnya Tuhan, bukan programnya kita. Oleh karena itu pentingnya pemimpin gereja di bumi ini terus mendengar dari Tuhan untuk mendapatkan dari petunjuk Tuhan, mendapatkan arahan atau instruksinya Tuhan. Jadi bukan sekedar ibadah rutinitas, bukan sekedar event yang harus dijalankan karena ini hari Minggu dan hari Minggu di mana kalau hari Minggu itu namanya orang Kristen harus mengadakan ibadah, bukan sekedar seperti itu ibadah rutinitas. Ya, karena ada programnya Tuhan yang harus dijalankan bagi gerejanya. Ini yang penting, itu utama, itu yang harus difokuskan. Gereja dengan segala kekurangannya adalah gereja, dan Tuhan ingin gereja itu menjalankan visi misinya Tuhan. Kita sebagai jemaat membantu gembala untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misinya Tuhan di muka bumi ini. Nah, apa yang dilakukan di dalam gereja? Tujuannya yaitu memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ya, di ayat 13 dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi memperlengkapi orang-orang untuk mencapai tujuan Kristus. Supaya orang-orang kudus itu terlibat di dalam tugas pelayanan, terlibat di dalam membangun tubuh Kristus, mencapai kesatuan iman, mencapai taraf kedewasaan penuh atau sempurna, tidak terombang-ambing
oleh rupa-rupa pengajaran, berpegang pada kebenaran, dan bertumbuh di dalam kasih. Dan semuanya itu rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Ya, juga agendanya Tuhan juga tidak terlepas dari di mana tentang memuridkan, itu tujuannya. Ya, tujuan Tuhan tidak lepas dari memuridkan, makanya kita diperlengkapi di dalam suatu perkumpulan jemaat ini, orang-orang kudus ini kita diperlengkapi. Makanya kita di Alkitab disebutkan ada 5 jawatan, ya, ada jawatan nabi, rasul, pengajar, guru atau gembala, dan semua itu untuk memperlengkapi jemaat di mana mereka jemaat ini akan keluar untuk memuridkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, di mana itulah mimbar mereka. Jadi sebagai tubuh Kristus kita memiliki karunia-karunia masing-masing dan kita saling memperlengkapi. Apa yang Tuhan ciptakan dari kita ini masing-masing kita tuh spesial, dan di dalam Tuhan kita memiliki karunia-karunia, ya. Di situ kita saling memperlengkapi dan kita diperlengkapi, memuridkan dan dimuridkan untuk kita bisa menjalankan apa yang menjadi visi misinya Tuhan. Untuk pemerintahan Tuhan ini berdiri di atas muka bumi ini melalui jemaatnya, yaitu kita yang sudah dipanggil, dipindahkan pada kerajaan kegelapan, berada di dalam kerajaan terang anaknya. Kita menjadi satu tim bersama Tuhan. Itu yang perlu kita fokuskan. Jadi bukan pada aksesorisnya, yang ini yang perlu kita selalu ingat. Seringkali banyak di mana gereja fokusnya hanya keberhasilan menilai tentang jumlah, ya. Jika berfokus pada jumlah, maka akan mengalihkan dari fokus apa yang Tuhan ingin menjadi tujuan Tuhan atas gereja. Yang dipentingkan adalah di mana kita memperlengkapi, jumlah itu akan mengikuti di mana sejalan kita sesuai dengan apa yang menjadi visi misinya Tuhan atas gereja, pasti Tuhan akan mempercayakan jiwa-jiwa ini. Otomatis jumlah itu akan mengikuti. Namun ketika fokus hanya pada jumlah, itu akan fokusnya bukan pada tujuan namun pada aksesorisnya. Karena akan menyenangkan untuk jumlah ini banyak. Akan mengikuti apa yang menjadi kesenangan dari orang-orang. Mungkin orang-orang tertarik dengan musiknya atau dengan fasilitasnya, sehingga gereja akan teralihkan fokus pada hal-hal aksesoris, sehingga mengalihkan fokus dari apa yang menjadi tujuan kita dari gereja. Sehingga betapa kita memahami pentingnya kita terus pada fokus apa yang akan Tuhan taruh di dalam gereja. Tujuan visi gereja ini melalui gembala yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan domba-domba diperlengkapi untuk melahirkan domba-domba. Nah, sampai di sini pelajaran 15 menit tentang pentingnya gereja. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.